makan pun tetap kenyang. Ngerti? Jadi ototnya habis ini gula. Kan kita ada kan gula otot namanya glukogen. Ya kan? Nih. Meningkatkan uptake glukosa pada otot muskuloskeletal ya. Dan menurunkan produksi glukosa di hati. Jadi hatinya di stop dulu, jangan produksi glukosa, biar kami ambil glukosa yang ada di otot. Biar ketika kita diambilnya glukosa yang ada di otot, ototnya jadi yang tadinya besar, jadi mengecil, tapi dia rasa kenyangnya lama, nggak perlu makan lagi. Jadi kadar gula darahnya turun. Ngerti? Ini bisa juga untuk orang dia. Tapi masalahnya diazolidinium ini mahal harganya. Ya, nanti saya kasih tahu obatnya ya. Nah, biasanya harus pakai diazolidinium ini kalau metformin sama sulfonylurea atau metformin nggak mempan lagi, baru dia cari yang mahal-mahal gitu ya. Dokter bilang, oh kasih aja golongan diazolidinium. Ada gula darahnya positif. Ya. Nah, kemudian ada alpha glukosidase inhibitor, menunda penyerapan karbohidrat di intestinal, di usus atau di lambung. Jadi ketika dia makan nasi, kemudian dia minum obat golongan alpha glukosidase, maka karbohidrat yang ada di lambungnya atau di ususnya ditunda untuk diserap. Otomatis kadar gula darahnya meningkat atau menurun? Karena ditunda diserap. Karbohidrat kan gula, ditunda penyerapan si karbohidrat. Ya, contoh obatnya namanya akarbose. Akarbose akan menghambat atau menunda makanan untuk diserap. Jadi sebanyak apapun dia makan, dia ngerasa kenyang, tapi makanan tadi itu dibuang. Jadi masuk, buang, diserap sedikit saja diserap. Mungkin yang protein atau mineral yang lainnya, vitamin. Karbohidrat tidak diserap atau diserap sedikit. Ya, sering diberikan kan akarbose kan? Pernah lihat akarbose? Nah, ya. Metformin, dibenzoamin, akarbose itu biasa dulu. Biar kerjanya maksimal. Nah, kalau semua obat nggak mempan lagi menurunkan kadar gula darah dan HbA1c-nya di atas 9, maka pertimbangkan pakai insulin. Insulin diberikan di anak mudanya, dan datang dulu. Kalau pasukan-pasukan yang udah kalah, baru anak muda ya, kan? Jangan kasih anak muda yang dulu. Kalau dia mati, pasukannya kalah semua. Insulin nanti diberikan ketika obat-obat sudah tidak mempan, baru diberikan insulin. Ya, oke, jelas? Kita bahas setelah. Oh, ada lagi ternyata GLP-1, ya, sama juga ya, GLP-1, kemudian DPP-4, ya, DPP-4 inhibitor juga. Nanti kita lihat mekanismenya gimana ya. Kalau ini kan hanya sekedar tulisan. Nah, ini yang sulfonylurea. Ya, ingat yang ada gambar-gambar itu diperhatikan. Sulfonylurea itu dia tadi meningkatkan sekresi insulin. Nih dia. Nih. Insulinnya keluar banyak. Otomatis ketika diberikan sulfonylurea, nih, dia akan melepaskan insulinnya banyak. Glukosa jadi turun. Bagaimana caranya? Kenapa insulinnya bisa keluar? Nah, ternyata dia buka pintu kalium. Dia buka pintu kalium di dalam sel. Otomatis kalium yang di dalam sel, kalium itu adanya di dalam ya, di dalam sel. Kalium yang ada di dalam sel akan keluar karena pintunya dibuka, tapi akan masuk kalsium. Pertukaran. 2 kalium keluar, maka 1 kalsium masuk. Kenapa 2 kalium yang keluar, 1 kalsium masuk? Ada yang bisa jawab? Kenapa? 2 kalium keluar, 1 kalsium masuk. Kenapa? Nggak adil dong. Makanya keluar 2 1 masuk. Kenapa? Muatannya Pak. Iya. Kalium 1, benar. Kita lihat muatannya nanti kalau dia kalsiumnya masuk 2, kaliumnya keluar 2, meledak ini sel. Karena muatannya 4, yang keluar cuma 2, kelebihan muatan nanti. Listrik nggak boleh. Di dalam sel itu harus terjadi depolarisasi. Nggak boleh kelebihan. Ya. Jadi yang keluar siapa? Kalium. Ya. Si kalium ini keluar, si kalsium masuk. Ya, si kalsium masuk. Nah, ternyata ya, kita lihat di sini.
si kalsium masuk itu dapat membuka si pintu insulin. Masuk ke kalsium, insulinnya terbuka pintunya, keluar. Otomatis kalau insulin keluar dari dalam sel, dia akan berikatan sama reseptornya. GLUT4 terbuka, glukosa masuk, kadar gula darah turun. Oke, kan? Nah, saya ulangi lagi. Ya, diberikan sulfonylurea atau glimid, tadi mekanismenya sama. Glimid atau sulfonylurea, glibenclamid. Dia akan membuka pintu kalium. Ya, enggak pintu kalium. Pintu kalium terbuka, maka akan digantikan dengan ion yang baru namanya kalsium. Nah, ini ya. Salah. Kaliumnya dihambat pintunya. Pintu kalium dihambat, maka kalsium akan masuk. Ya, nih. Kalsium channel inhibition menghambat pintu kalium. Sebenarnya kalium itu dia harus keluar setiap hari. Makanya saya bilang gambar. Kalium harus keluar, dia menggantikan si listrik yang ingin masuk. Nah, ketika kalium mau keluar dihambat sama si sulfonylurea, dia minum gliben, maka pintu kalium ditutup sama dia, jangan keluar kamu kalium. Ya, dia tutup, tapi dia buka pintu kalsium. Dia tutup si kalium, dia buka si kalsium. Sehingga akan terjadi namanya depolarisasi. Depolarisasi. Ya. Dia tutup pintu kalium, dia buka pintu kalsium. Akan menimbulkan depolarisasi. Ya, depolarisasi. Nah, ketika terjadi depolarisasi, maka kalsium meningkat di dalam tubuh. Oh, otomatis kalau kalsium meningkat, pintu insulin terbuka. Insulinnya keluar. Insulin keluar, otomatis dia cari mana reseptor. Duduk dia di reseptornya, terbuka si GLUT4, glukosa masuk. Kadar gula darah turun. Jelas. Yang kedua, diguanid. Contoh obatnya metformin. Ya, yang tadi saya bilang. Metformin kerjanya yang pertama, dia menghambat penurunan produksi glukosa di hati. Dia turunkan produksi glukosa. Dia turunkan produksi glukosa di hati. Hepatic glukosa production. Decrease hepatic glukosa production. Menurunkan produksi glukosa di hati. Ya. Gimana caranya kok bisa turun glukosa di hati sama metformin? Kenapa sih? Si metformin minum, kadar glukosa di hati itu hati disuruh stop memproduksi glukosa. Ternyata dia menurunkan yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah reaksi tempat produksi glukosa di jalur yang lain. Misalnya, ada lemak dalam tubuh kita. Lemak ini beda kan sama karbohidrat kan? Beda kan? Tapi dia bisa jadi gula. Loh, kok bisa Pak? Kan dia lemak, bukan karbohidrat. Tapi dia bisa jadi glukosa. Caranya gimana? Merubah si lemak jadi glukosa. Ini jalurnya. Gluconeogenesis. Ingat waktu biokimia. Gluconeogenesis adalah jalur perubahan lemak menjadi glukosa. Di mana prosesnya? Di hati. Jadi kalau kalian mau langsing, mau diet gitu ya, jangan makan makanan. Puasa. Dengan berpuasa, maka tubuh akan cari lemak tadi, dia rubah jadi glukosa untuk jadi energi. Prosesnya gimana? Gluconeogenesis. Nah, sama metformin, gluconeogenesisnya diturunkan sehingga kadar gula darah jadi turun. Gitu. Kadar gula darah jadi turun. Kalau kadar gula darah jadi turun, ya orangnya kenyang terus. Atau kalau minum metformin, orangnya merasa kenyang, nggak mau makan sedikit kenyang. Karena dia sudah punya energi yang berlebihan tadi kadar gula darahnya. Ya.
Jadi hati dihambat untuk membentuk glukosa, biar glukosa yang masih ngantri ini masuk dulu ke dalam sel. Berarti kan dia kadar gula darahnya tinggi kan, masuk ngantri dalam pembuluh darah. Hati ingin membentuk gula lagi, jangan stop dulu, stop. Ya, ini dulu kita masukkan ke dalam sel. Nanti kalau sini sudah masuk ke dalam sel, maka ini dinaikkan lagi, diaktifkan lagi. Maka lemaknya jadi habis, minum metformin, badannya jadi langsing. Prosesnya namanya gluconeogenesis. Berarti, paham? Nah, tapi masalahnya adalah ini masalah. Dia dapat menyebabkan yang namanya ini penurunan piruvat, meningkatkan laktat. Menurunkan piruvat kan untuk apa? Energi kan, kan? Di apa siklus Krebs kan? Bahan dasar siklus Krebs kan? Menurunkan piruvat, tapi meningkatkan laktat. Otomatis kalau laktat ditingkatkan akan menyebabkan namanya asidosis laktat. Asidosis laktat itu nih, meningkat di asidosis laktat nih. Laktatnya meningkat menyebabkan asidosis laktat. Kalau terjadi asidosis laktat, badannya rasanya pegel-pegel banget. Macam ditimpuk, beras tubuh. Itu susah bangun atau berat. Baru pertama kali minum metformin pasti ngerasa wah badannya pegel-pegel. Kenapa? Karena terjadi penumpukan laktat di dalam tubuh. Kalau terlalu berlebihan laktatnya menumpuk dalam tubuh ini, dapat menurunkan GMR pada ginjal. Glomerulus filtration rate, laju filtrasi glomerulus. Akibatnya pasiennya dapat mengalami kegagalan. Hati-hati menggunakan metformin. Kalau memang dia untuk diabetes, berikan. Tapi kalau untuk langsing, tolong dipikirkan. Karena efeknya adalah asidosis laktat. Jelas? Ada pertanyaan? Jadi udah bisa ya dijelaskan sama orang ya. Kalau metformin kerjanya gini-gini, oh dia menghambat si gula di hati, dia nggak terjadi penumpukan darah. Jelas? Ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Jadi yang ketiga, thiazolidinedion. Ya, thiazolidinedion contoh obatnya nih, pioglitazone, rosiglitazone. Nah itu, ya, obat primadona. Kerjanya dengan cara nih, mengaktifkan yang namanya reseptor PPR gamma. PPR gamma ada kepanjangannya. Ini ya, PPR gamma. Kalau dia aktifkan reseptor ekspresi dari PPR gamma, maka di dalam sel akan dibuat transkripsi, translasi protein. Untuk ngapain proteinnya dibuat nih? Protein dilepaskan, transkripsi, translasi untuk membentuk yang namanya insulin. Jadi orang yang dia kena DM tipe 2, kekurangan insulin, maka kita berikan pioglitazone. Maka di dalam tubuh pioglitazone akan membuat cetakan DNA, membentuk protein yang bisa membuka pintu insulin. Ketika insulinnya terbuka pintunya, maka keluarlah insulin tadi, dia berikatan sama reseptornya, GLUT4 terbuka, glukosa masuk, glukosa kadar gula darah tuh. Jadi thiazolidinedion kerjanya adalah mengaktifkan yang namanya PPR gamma. Ketika PPR gamma teraktifkan, maka akan terjadi transkripsi, translasi, pembentukan protein yang bisa membuat insulin. Jadi proteinnya itu untuk membuat insulin. Ketika sudah terbentuk insulin, maka dia akan berikatan sama reseptornya, dibukalah pintu GLUT4. GLUT4 terbuka, GLUT4 terbuka, glukosa masuk, kadar gula darah turun. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Oh, masih di dalam masih jelas ya? Iya, biasa. Ya, kan nampak kan jelas ya? Ini insulin keluar ya, GLUT4 terbuka kan? GLUT4 terbuka, glukosa masuk. Jadi energi. Ya. Oke, ini yang beberapa ketiga ya. Obatnya golongan thiazolidinedion, jenis obatnya pioglitazone, rosiglitazone. Ya, ini obatnya. Udah berapa jenis golongannya? Pertama, contoh obatnya
acid, di urin. Yang kedua, biguanidin. Contohnya biguanidin. Yang ketiga, diazolium. Ini sobatnya isoprostazol masih glitazol, ya. Jadi pegang. Sebenarnya obatnya banyak, tapi nggak dijual di Indonesia. Untuk apa? Kalian hafal, ya kan? Yang ada aja. Ya. Sedikit tapi hafal paham semua bagus daripada banyak obatnya tapi nggak ada yang hafal itu. Ya. Yang keempat, penghambat enzim alpha glukosidase atau tadi alpha glukosidase inhibitor. Contoh obatnya adalah akarbose. Akarbose. Ya, akarbose. Lihat. Akarbose akan menghambat ini. Nah, akan menghambat glukosa untuk diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ketika dia makan nasi, makan semua yang makannya gula gitu ya, diserap, mau nih, mau masuk ke dalam pembuluh darah, akan dihambat sama akarbose. Misalnya nih, ini lambung ya. Udah belajar farmakokinetik? Belum. Ini pembuluh darah. Ya. Kan dia makan nasi nih, nasi makan karbohidrat. Nah, di dalam lambung kan dia akan diubah menjadi glukosa. Bentuk dari polisakarida menjadi monosakarida yang paling sederhana. Setelah dia bentuknya sederhana, baru dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Namanya absorpsi. Absorpsi adalah proses pemindahan suatu zat dari tempat dia dirubah ke tempat absorpsi. Jadi dari lambung menuju ke pembuluh darah, masuk dia ke sini. Ya, masuk dia ke sini. Pembuluh darah. Tapi ingat, ketika dia mau diserap, dia harus melewati namanya membran. Nah, ini dia. Ini namanya membran. Nih, dia harus melewati membran. Mati membran. Supaya sampai ke sini dia harus melewati membran ini membran. Ini membran. Membran ini namanya membran fosfolipid. Kalau obatnya larut sama lemak, dia tinggal lewat. Karena sama-sama lemak. Tapi kalau obatnya larut sama air lipofilik, dia butuh energi. Namanya ATP, makanya disebut dengan transport aktif. Ngerti? Kalau transport pasif nggak perlu energi karena sifatnya sama, langsung masuk ya. Karena sama-sama lemak. Tapi kalau dia larut air, contohnya apa? Vitamin C, larut air. Dia butuh ATP, maka disebut dengan transport aktif. Pakai ojek dia, karena dia nggak bisa lewat, karena dia larut air. Yang membrannya larut lemak. Kalau dia nggak lewati membran, dia nggak akan diserap, nggak akan menuju pembuluh darah. Otomatis, paksain aja lah lewati membran ini. Pakai ojek lah. Nah, ojeknya itu ATP. Maka disebut dengan transport aktif. Aktif dia, butuh energi. Tapi kalau dia larut lemak, contohnya amoxicillin, kan larut lemak itu, nggak perlu pakai ATP, lewat aja kok sama-sama lemak kok. Aku larut lemak juga, lewat dia masuk dalam. Ngerti? Nah, makanya itulah sebabnya kalau kasih dosis sesuai dengan berat badan. Ya, kenapa sesuai dengan berat badan? Semakin berat seseorang, maka semakin lebar ini membrannya, ya kan? Ya. Kalau nggak sesuai dengan berat badan, nanti obatnya habis di sini, sampai dia nggak di sini. Nggak ada efeknya jadi obatnya. Jadi kalau obatnya sesuai dengan berat badan, maka dosisnya kita tingkatkan. Ketika dia sampai di sini, habis di sini, tetap ada lagi sisanya, biar dia sampai ke pembuluh darah. Ngerti? Ya. Jadi kalau diberikan yang nggak sesuai dengan berat badannya, dosisnya kecil, maka dia habis di sini, selesai. Sampai di sini nggak ada efeknya. Tapi kalau misalnya berat badannya 100 atau 90, dikasih langsung 2 tablet, kan besar tuh tablet. Ya habis di sini, habis tapi masih ada sisa-sisanya, masuk ke sini ada efeknya. Tapi kalau nggak sesuai, misalnya kasih 1 tablet doang, sama-sama orang berat badannya 40, selesai dia di sini, nggak sampai ke sini, karena di lemak ini habis dia. Dipalakin sama lemak-lemak itu habis obatnya, akhirnya nggak sampai ke dalam pembuluh darah, nggak ketemu reseptornya, ya nggak akan berefek. Makanya salah satu kenapa obat itu nggak berefek, nggak sesuai dosisnya. Kenapa nggak sesuai dosis? Nggak ditimbang dulu berat badannya, suka-suka hatinya aja, oh ini 1 kali 1 aja,
Nggak taunya orang obesitas, nggak mempan sama dia. Loh, kok nggak bisa mempan ya? Oh ternyata habis di sini di membran fosfolipidnya, nggak bisa terserap dia. Ngerti? Nah, ada ya, saya kasih tahu ya yang transfer aktif, transfer pasif. Yang pasif dia langsung tembak jalan aja karena sifatnya sama membran. Ya, kalau yang aktif dia sifatnya nggak sama karena nggak sama membran. Yang satu laut air, yang satu laut. Ada tisu nggak? Ada tisu. Ada Pak? Ada Pak. Kayak gitu ya. Jadi si akarbose ini sifatnya, nah sifat si akarbose ini dia menghambat si glukosa ini untuk diserap ke sini. Diberikan akarbose dia hambat. Nah, bisa terserap nggak glukosa? Masuk dalam udara bisa nggak? Nggak bisa. Otomatis dia makan keluar lagi. Itu makanya dikasih akarbose. Biar apa? Pastinya kan kalau orang kena diabetes dia mau makan aja kan, makan minum gula kan. Tapi kalau misalnya nggak diserap, ya nggak masalah. Yang bahaya itu kalau diserap kadar gula di dalam darah sini sudah numpuk. Masa diserap lagi? Terlalu penuh dong ya kan? Makanya ketika dia makan, kita angkat aja biar nggak bisa masuk ke sini. Gimana caranya? Pakai akarbose. Jelas? Biasa dikombinasi lagi sama glibenclamid atau metformin. Yang ini dihambat, glibenclamidnya membuat glukosa makin banyak, ini jadi berkurang. Jadi kadar gulanya turun. Walaupun dia makan banyak, tapi kadar gulanya tetap turun. Kenapa? Dia makan banyak, dihambat penyerapannya. Makan keluar terus. Pakai glibenclamid, kadar gulanya tinggi, diturunkan. Ngerti? Ada pertanyaan? Jelas? Paham ya? Nama obatnya apa? Golongan alpha glucosidase inhibitor atau bahasa Indonesianya penghambat alpha enzim alpha glucosidase. Kenapa enzim? Karena belakangnya se. Ingat yang belakangnya se itu enzim. Lipase, amilase, semua yang belakangnya se. Ya. Selanjutnya adalah GLP-1, glucagon-like peptide 1. Ya, agonis. Cara kerjanya adalah nih lihat di sini. Agonis berarti temannya, bukan menghambat, tapi menstimulasi. Ya, ingat sudah belajar dari awal ya agonis, antagonis sudah saya ajari di semester sebelumnya. Agonis berarti menstimulasi atau temannya. Gimana dia caranya nih ya? Ya. GLP-1 analog dia menstimulasi supaya ya, si beta pankreas memproduksi sel beta positif, memproduksi sel beta. Kalau beta diproduksi, siapa yang keluar? Insulin. Dia hambat si sel alfa. Alfa diproduksi apa keluar? Glukagon. Nanti dulu glukagon ya. Kamu jangan keluar dulu. Biar yang diproduksi sel beta. Biar kalau beta diproduksi, yang keluar siapa? Insulin keluar, pintu glukosa terbuka, glukosa masuk, kadar gula darah turun. Yang pertama, jelas? Ada pertanyaan nggak? Ini di sini sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Dia plus ya, menstimulasi pembentukan sel beta atau menstimulasi sel beta untuk membentuk insulin. Tapi dia tutup dulu si alfa. Biar sel betanya maksimal. Kalau pankreas itu disuruh mikir dua-dua, dia bingung mana mau dibuat ini. Kalian aja lah suruh ngerjain sekali dua, kan bingung kan? Sama juga pankreas. Tapi dengan diberikan GLP-1, maka pankreas dibuat fokus terhadap sel beta doang. Sel alfa nanti dulu. Ngerti? Kenapa sel beta doang? Karena glukosa lagi numpuk. Kalau glukosa lagi numpuk, yang berperan adalah si sel beta. Biar insulin keluar. Makanya ketika diberikan GLP-1, obat ini akan memfokuskan si sel beta untuk memproduksi insulin. Ada pertanyaan? Jelas? Positif nih. Maka si insulinnya keluar. Karena sel betanya distimulasi untuk membentuk insulin.
Insulin keluar, berikatan sama reseptornya, GLUT4 terbuka, glukosa masuk. Kadar gula darah. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah dia menghambat penyerapan karbohidrat. Berarti kerjanya juga sama ini. Yang karbohidrat. Dia menghambat ini, menghambat penyerapan karbohidrat di lambung. Jadi orang makannya banyak, glukosa nggak masuk, keluar aja, makan lagi keluar terus. Kadar gula darah meningkat nggak? Enggak. Jadi itu. Makanya dia mahal, karena kerjanya dua. Yang satu membentuk insulin, yang satu lagi menghambat penyerapan glukosa. Otomatis kadar gula darahnya turun. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nggak lawan. Ada nggak? Mata dulu. Jelas? Berarti ada dua ya mekanismenya ya. Yang pertama apa? Stimulasi beta pankreas untuk membentuk insulin. Yang kedua menghambat penyerapan karbohidrat di lambung. Jelas? Mana obatnya?